Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba bincang-bincang tentang gagasan. Di tengah kekeringan kehidupan berbangsa, seperti kata guru bangsa, ya harusnya seorang pemimpin harus muncul dengan gagasan-gagasan yang segar, gagasan-gagasan yang cemerlang, gagasan-gagasan yang menyegarkan dan menginspirasi para rakyat, sehingga akan muncul di tengah masyarakat berbagai macam terobosan-terobosan, berbagai macam pembangunan, berbagai macam inovasi-inovasi yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka, serta akan sangat bermanfaat untuk kompetisi dunia, serta akan sangat bermanfaatkan untuk memajukan bangsa ini. Oleh karena itu kita coba bincang-bincang tentang gagasan. Apa sih itu gagasan? Ya, gagasan itu bukan bualan, gagasan itu tidak hanya sekadar perkataan atau ucapan, dan gagasan juga bukan sebuah khayalan, tapi gagasan itu adalah sebuah ide yang konseptual. Gagasan itu harus berupa sesuatu yang baru, sesuatu yang berupa terobosan, atau sesuatu yang akan memberi manfaat kepada kehidupan yang lebih luas, atau memberi manfaat kepada lingkungan atau kepada orang banyak. Jadi gagasan itu bukanlah suatu ide pemikiran yang memberi keuntungan kepada diri sendiri atau kepada kelompok kecilnya. Karena kalau ide untuk memberi keuntungan kepada diri sendiri dan kepada kelompok kecil, itu bukanlah sebuah gagasan. Cara berpikir sempit bagaimana untuk mendapatkan sesuatu, bukan cara berpikir yang besar, yang luas, bagaimana untuk memberi manfaat kepada orang lain dan kepada lingkungan. Oleh karena itu sangat penting untuk kita uraikan apa saja yang menjadi syarat dalam sebuah gagasan. Sebuah gagasan itu harus berupa ide yang konseptual. Ya, konseptual itu artinya ada kerangkanya, ya, ada pencapaiannya, ada apa yang diperlukannya, serta ada batasan waktu untuk pencapaiannya, atau ada tahapan-tahapan, apakah itu konsep, lalu bikin prototipe, atau uji coba, dan lain sebagainya. Jadi yang namanya gagasan harus konseptual, tidak hanya ada dalam pemikiran lalu diucapkan atau dibualan, menjadi bualan. Lalu yang kedua, gagasan itu harus juga terstruktur. Artinya gagasan itu harus ada latar belakangnya, apa yang melatar belakangi sehingga munculnya gagasan tersebut, ya, sehingga munculnya ide tersebut. Lalu dari sebuah latar belakang itu juga harus ada tujuannya apa, ya. Lalu ada analisanya, manfaat dan kerugiannya, kebaikan atau kemudaratannya. Lalu yang ketiga, gagasan itu harus berupa sesuatu yang memberi manfaat yang luas. Tidak boleh sebuah gagasan hanya memberi manfaat yang kecil, atau karena kalau memberi manfaat yang kecil itu namanya bukan gagasan, itu namanya hanya sebuah pekerjaan kecil yang tidak perlu didiskusikan kepada orang lain. Lalu yang keempat, gagasan itu adalah berupa sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang meniru atau sesuatu yang diulang-ulang. Itu bukan gagasan namanya, karena gagasan itu haruslah menyegarkan sesuatu yang baru. Lalu yang kelima, gagasan itu tidak boleh merusak tatanan yang sudah ada. Ya, gagasan itu harus memberi manfaat, ya, tidak boleh merusak sesuatu yang sudah baik, ya, karena sesuatu yang sudah baik harusnya ditingkatkan menjadi lebih baik, dan tidak boleh diuji coba dengan sesuatu yang baru yang belum tentu membawa kebaikan. Lalu berikutnya, yang namanya gagasan harus bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan, ya. Jadi gagasan tidak boleh menjadi otoriter, pokoknya saya punya gagasan seperti ini, terus tidak boleh diberi masukan dan tidak boleh didiskusikan.
Karena namanya sebuah gagasan harus berupa konsep ilmiah yang berdasarkan data dan fakta serta analisa sehingga bisa didiskusikan dan diperdebatkan. Sehingga kalau seseorang memiliki gagasan, maka gagasan itu harus diupayakan untuk dia wujudkan. Tidak hanya sekedar angan-angan, ya, sehingga tidak bisa orang mengukurnya apakah memang gagasan itu baik atau tidak. Seperti buku kami ini, Messages of X, satu perbuatan sejuta pesan, maka sebuah gagasan harus diwujudkan menjadi sebuah karya, sebuah perbuatan yang bermanfaat, sehingga nanti akan menjadi pesan berantai, orang lain yang akan membicarakannya, sehingga sebuah gagasan hebat apabila sudah diwujudkan dan memberi kebermanfaatan yang luas kepada orang lain, maka barulah sebuah gagasan itu disebut gagasan yang brilian. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.